Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwana bidina azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa kembali berjumpa dalam majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita lanjutkan pembahasan hadis. Kita mulai dari hadis yang ke-509. Qala rahimahullah wa an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Imran ibnu Husain, semoga Allah taala meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah yang ada pada generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Qala Imran berkata, fama adri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain aw thalathan. Aku tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian 2 kali atau 3 kali. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun, kemudian setelah generasi-generasi itu muncul qaumun yashhadun wala yustashhadun, yang suka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi. Wa yakhununa wala yu'tamanun, suka berkhianat dan tidak amanah. Wa yanduruna wala yufun, suka bernadar dan tidak menunaikan nadarnya. Wa yadharu fihi musliman, dan banyak bermunculan di kalangan mereka orang-orang yang gemuk tubuhnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang dimaksud dengan qarni adalah as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Generasiku adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang dimaksud tsummal ladzina yalunahum, generasi setelah mereka ialah qarnut tabi'in, generasi tabi'in. Kemudian yang dimaksud tsummal ladzina yalunahum, generasi setelah tabi'in, ialah qarnu atba'it tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Adapun generasi tabi'in berakhir di penghujung tahun 220 Hijriah. Nah, setelah berlalu 3 generasi yang utama, maka muncullah
generasi-generasi yang sudah mulai melemah keimanan dan ketakwaannya. Nah, muncul dari generasi-generasi yang sudah jauh dari generasi yang utama itu, suka bersaksi padahal enggak diminta untuk bersaksi, untuk menguatkan sesuatu yang batil, suka berkhianat, tidak amanah, suka dikit-dikit nadar tapi tidak memenuhi nadarnya, dan bermunculan di kalangan mereka banyak orang-orang yang gemuk tubuhnya karena makmur. Barakallahu as-siman kasratul lahmi, banyak dagingnya. Yang dimaksud di sini ialah kemakmuran hidup sehingga banyak makan dan jadi gemuk. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini dalam bab menerapkan pola hidup sederhana dengan mengambil dalil wa yadharu fihi musliman. Banyak bermunculan generasi-generasi akhir zaman, orang-orang yang gemuk karena banyak makan, ya, makmur. Untuk mengingatkan kepada kita, barakallahu bahwa 3 generasi yang terbaik, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, di kalangan mereka itu banyak mengalami kekurangan sandang pangan, ya. Nah, dari sisi kemakmuran ekonomi mereka itu jauh dari kata makmur, apalagi kaya raya. Nah, walaupun ada sebagian yang kaya, tapi yang dinilai ialah rata-rata, ya, rata-rata. Sedangkan setelah generasi yang utama tadi, maka ekonominya semakin berkembang, kemakmuran semakin merata, sehingga banyak umat Islam yang makmur, bisa makan ini, bisa makan itu, sehingga bermunculan di kalangan mereka orang-orang yang gede, gemuk, ya. Nah, barakallahu tanda makmur. Ini untuk mengingatkan kita semua, barakallahu, agar kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dilarang gemuk, ya. Wah, gemuk pasti di neraka. Enggak. Wah, kurus pasti surga. Enggak. Itu mengingatkan bahwa generasi yang utama rata-rata kekurangan, sehingga kebanyakan dari mereka itu enggak gemuk-gemuk, ya. Nah, sedangkan setelah mereka rata-rata makmur, ya, yang dimakan macam-macam. Nah, kuliner Nusantara, kuliner nasional, kuliner internasional, ya kan? Nah, sehingga gede-gede, gemuk-gemuk, ya, barakallahu. Nah, maka seharusnya lebih apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Di antaranya ialah hadis ini termasuk min a'lamin nubuwah, tanda kenabian. Karena Nabi SAW menceritakan yang terjadi di akhir zaman, sesuatu yang beliau tidak menyaksikannya sendiri, tapi apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Maka pasti beliau menyampaikan berdasarkan apa ini? Wahyu. Sehingga para ulama memasukkan hadis ini termasuk min a'lamin nubuwah, tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini terdapat larangan syahadatuz zur, saksi palsu. Itu orang itu bersaksi padahal enggak minta jizya saksi. Dia bersaksi untuk urusan-urusan dusta, urusan-urusan palsu.
untuk membela kebatilan. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat larangan khiyanah, yaitu tidak amanah. Baik. Dalam hadis ini juga terdapat wajib memenuhi nazar dan larangan untuk sering-sering bernazar dalam keadaan dia tidak mampu memenuhinya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, hal-hal yang negatif-negatif tadi ini sering bermunculan, sering terjadi di generasi-generasi akhir zaman. Maka hendaknya kita semuanya waspada. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-510. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka intabdulil fadla khairul laka, sesungguhnya jika engkau menyerahkan sisa hartamu kepada orang yang membutuhkan, lebih baik bagimu. Wa intum sikhu syarulaka, dan jika kamu simpan saja, maka bisa menjadi kejelekan bagimu. Wala tulamu ala kafafin, engkau tidak dicela dikarenakan merasa cukup dengan kebutuhan pokok saja. Wabda biman ta'ul, dan mulailah untuk memberi nafkah orang yang engkau tanggung. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan sahih, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini sebetulnya diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis nomor 1036. Nah, akan tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah luput dari itu. Sehingga dikomentari oleh Ibnu Alan rahimahullah, wa ka'annahu ghaba an-syaikh, sepertinya informasi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ghaba an-syaikh, ya, tidak nampak dari Imam An-Nawawi. Wala aiba alal insan fi nisyan, tapi seseorang tidak dicacat, tidak dicela kalau lupa, ya. Nah, sehingga hadis ini sebaiknya, seyogyanya, seharusnya lebih pantas disebutkan rawahu Muslim, gitu, ya. Tidak rawahu At-Tirmidzi, begitu. Tapi Tirmidzi juga meriwayatkannya. Namun seandainya dipasang rawahu Muslim lebih bagus. Jadi sebetulnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Hadis nomor berapa? 1036. Nah, sehingga hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah jawazu ittikhar insan qadra hajatihi wa hajata iyadihi minal mal. Boleh seorang itu menabung atau menyimpan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya. Nabung itu enggak dilarang. Nah, boleh. Jawaz, ya, tidak afdol, ingat, tidak afdol. Yang kedua, at-targhib fi infaqiz zaid anil hajah fi wujuhil khair wal bir.
anjuran untuk menginfakkan harta-harta lebih dari kebutuhan diserahkan kepada lembaga-lembaga kebaikan atau perkara-perkara yang baik. Nah, boleh ditabung, tapi lebih afdol disedekahkan. Nah, gitu. Ingat, ini sudah lebih dari kebutuhan pokoknya. Harta-harta ini berarti itu sudah nganggur ya. Nah, boleh ditabung, tapi lebih baik diinfakkan. Itu prinsipnya Islam, seperti itu. Yang ketiga, imsaku hadaz zaid qad yakunu syar'al insan idza kana fi nasi ma yahtaju ilaihi li saddi ramaqihi. Menabung uang-uang sisa yang kita sendiri enggak butuh. Ya. Nah, hanya untuk banyak-banyakan. Nah, itu bisa menjadi kejelekan bagi kita jika di sekitar kita masih banyak orang-orang yang kelaparan membutuhkan bantuan. Nah, kok bisa-bisanya dia nabung uangnya berlebih, ya, lebih daripada sekedar kebutuhan pokok, ya, dalam keadaan tetangga-tetangganya banyak yang kelaparan. Nah, itu dianggap sebagai suatu kejelekan. Nah, barakallahu. Lagi kalau tetangganya itu kaya-kaya semua, sampai susah mau diinfakkan kemana, ya. Nah, barakallahu. Ini kalau sampai banyak orang yang ada di sekitarnya, yang ada dalam jangkauannya, banyak yang kelaparan, banyak yang membutuhkan uluran tangan, kita justru sibuk menabung kekayaan. Itu tercela. Nah, rasa sosialnya kurang, ya, perhatiannya kepada fuqara wal masakin kurang, ini tercela. Kemudian faedah berikutnya, wajib bagi manusia, al-wajib alal insan ayyabda'a awalan bin nafaqatil wajib ala iyali li'anna nafaqu alaihim fardhu ain. Wajib bagi seseorang untuk mulai memberi nafkah yang wajib kepada keluarga yang ia tanggung, karena hukum nafkah untuk mereka itu fardhu ain bagi orang itu. Jadi kalau dia memang masih punya keluarga yang ditanggung, maka wajib hartanya yang banyak tadi itu untuk menafkahi keluarganya, supaya mereka kecukupan, supaya tidak minta-minta kepada manusia, tidak menjadi pengemis jalanan. Nah, baik, barakallahu fikum. Wabda biman ta'ul. Nah, di sini kita berarti di samping menerapkan perilaku hidup sederhana, juga diajarkan dalam Islam untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, ya, dan tidak numpuk-numpuk kekayaan dalam keadaan kita nggak terlalu butuh, dah terlalu banyak uang kita, ya, nggak butuh, cuma simpan-simpanan, ya. Nah, untuk pemanis, ya, sudah manis tapi pemanis tuh simpan banyak. Ini bisa tercela sekali lagi kalau di sekitar kita banyak yang kelaparan, kekurangan, membutuhkan uluran tangan. Barakallahu fikum. Wa in tumsiku syarrun lak. Yakni tadi itu, imsaku hadzal zaid qad yakunu syarrul insan idza kana fin nasi may yahtaju ilaihi li saddi ramaqihi. Menahan harta-harta lebih untuk ditabung bisa menjadi kejelekan bagi seseorang jika masyarakat yang ada di sekitarnya banyak yang membutuhkan uluran tangannya untuk menutupi kelaparannya. Insyaallah, barakallahu fikum. Jadi yang di sekitarnya, kalau
seluruh dunia ya mesti ada banyak sana kita nggak tahu ya. Yang penting itu di masyarakat yang ada sekitar kita, ya, yang bisa kita jangkau. Barakallahu. Kan ada orang nabung untuk bisa umrah, nabung untuk haji, nabung untuk hal-hal yang baik. Ada yang nabung untuk punya-punyaan. Nah ini yang dimaksud. Punya-punyaan ya, untuk menimbun kekayaan. Di hukum asalnya boleh. Asalkan ada yang diinfakkan, asalkan sebagian disedekahkan, ya. Tapi kalau sampai nggak diinfakkan, nggak disedekahkan dalam keadaan yang ada di sekitarnya banyak yang membutuhkan uluran tangan, ini baru. Ya, wa intum sikhu syarrul laka. Engkau tahan harta lebihmu sebagai tabungan bisa menjadi kejelekan bagimu. Hadis berikutnya. Yang ke-511. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ubaidullah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, nah, siapa di antara kalian yang di pagi hari mendapatkan keamanan pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, mendapati sehat sejahtera tubuhnya, indahu kutu yaumihi, dia punya makanan pokok yang cukup untuk harinya itu, faka'annama khizat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah-olah dunia itu diperuntukkan untuknya. Nah, bihadafiriha, dari segala sisi. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Hadis ini dihasankan juga oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Ya, na'am. Nomor 230. Sirbihi bikassin al-muhmala ay nafsi wa qila qaum. Sirbihi sinya dikasrah tanpa titik, artinya ialah dirinya. Maksud hadis ini ikhwana fillah azakumullah, seorang itu kalau mendapati keadaan dirinya itu aman sentosa, enggak ada yang mengancam nyawanya, enggak ada yang mengganggu aktivitasnya, memiliki kondisi yang aman, ya. Nah, kondusif, ya. Tubuhnya sehat walafiat, seger waras, rezekinya cukup, makmur, maka orang ini berarti telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia seisinya, seperti menguasai dunia seisinya. Artinya 3 nikmat ini sudah cukup mewakili dunia seisinya. Nikmat yang cukup besar. Siapa di antara kita aman, enggak ada gangguan di tempatnya, ya? Siapa di antara kita yang sehat walafiat, seger waras? Siapa di antara kita yang kecukupan rezekinya, bisa makan, ya, bisa jajan, bisa minum, bisa jalan-jalan, ya? Tentu kita semuanya, ya kan, yang hadir di tempat ini. Barakallahu fikum.
aman sampai bisa datang ke sini. Ya, sehat, segewaras. Nah, rezekinya cukup, maksudnya sudah makan, ya. Nah, enggak kelaparan. Bisa taklim lagi. Nah, dah. Itu merupakan kenikmatan besar, seolah-olah dunia seisinya itu dikasihkan semuanya kepada kita. Barakallahu. Nah, dan inilah yang dicari oleh kebanyakan manusia. Kalau terkumpul 3 sifat tadi, berarti dia adalah orang yang dapat kenikmatan yang besar. Wadah, kaya raya, sehat walafiat, tapi dia berada di tempat yang sedang kacau balau keamanannya, perang, ya. Nah, nyawa setiap saat bisa melayang. Karena kondisi negaranya sedang ngapain? Kacau. Itu jadi pertempuran, entah perang saudara, perang antar suku atau yang semisalnya. Nah, ada juga aman sentosa, nggak diganggu, ya. Tapi dia kelaparan. Nah, sakit-sakitan, banyak, ya. Nah, negaranya aman, nggak ada perang, tapi miskin, orangnya juga sakit-sakitan, ya. Nah, masih kurang nikmatnya. Ada juga yang aman, taib, sehat walafiat, tapi miskin, kekurangan. Ya kurang lengkap juga, ya. Tuh, ya. Ada juga yang kaya raya, tapi sakit-sakitan. Negaranya aman, pokoknya dia mondar-mandir rumah sakit, ya. Nah, hartanya dipakai untuk pengobatan sana sini, dia nggak bisa menikmati hidup, ya. Dia bisa menikmati, ya, berbagai macam jenis rumah sakit. Punya 3 perkara ini kalau kita dapatkan, maka ketahuilah kita telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa besarnya, seolah-olah dunia seisinya ini kita kuasai. Aman, sehat walafiat, dan kecukupan, kemakmuran tadi itu. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-512. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, wa kana rizquhu kafafan, dan rezekinya cukup, wa qannahu Allah bima atahu, dan dia diberi oleh Allah sifat qanaah atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini juga termasuk bentuk kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri, ya. Satu, dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Nah, kita semuanya muslim enggak? Muslim, alhamdulillah. Rezekinya cukup dalam arti bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa makan 3 kali sehari, ya. Nah, insya Allah kita gak bilang makanan mewah, ya. Yang penting apa ini? Perut kenyang 3 kali sehari. Taib. Yang paling penting kita diberi oleh Allah sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita gak pernah mengeluh dengan rezeki yang kita nikmati. Banyak ya disyukuri, sedikit ya disyukuri, gak ada ya disyukuri seadanya, sabar begitu, ya.
dapat banyak, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Dapat musibah, dapat kekurangan, ya kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, gitu ya. Nah, karena kalau qanaah, nah sudah mendarah daging dengan diri kita, maka tidak akan mengeluh dalam kondisi apapun. Tidak akan merasa cukup menjadi orang yang paling kaya di dunia, ya, dengan kaya hati, barafikum, tidak rakus, tidak tamak. Ini merupakan orang-orang yang beruntung, kata Nabi. Qad aflah. Berarti sebaliknya, kalau dalam keadaan kafir, naudzubillah, rezekinya kurang, kemudian dia enggak pernah merasa cukup, enggak punya qanaah. Berarti apa ini? Qad khasira khusranan mubina. Dia telah menderita kerugian dengan kerugian yang sangat nyata. Nah, sudah kafir, nah miskin, terus gak qanaah, rakus. Berarti ini apa ini? Sengsara dunia akhirat. Nah, itu. Barakallahu. Baik, hadis berikutnya yang ke-513. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Muhammad Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Muhammad Fadalah ibni Ubaid Al-Ansari, semoga Allah meridainya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a. Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah untuk mendapatkan Islam, kemudian maisahnya cukup dan qanaah. Nah, ini rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih at-Tirmidzi nomor 2349. Adapun makna tuba di sini disebutkan dalam kitab An-Nihayah, tuba itu ismul jannah, salah satu nama surga. Wakila ya syajaratun fiha, dia mengatakan tuba itu pohon yang ada di surga. Naam, barakallahu. Ini saling melengkapi, karena orang itu kalau bisa menikmati pohon di surga, berarti apa? Dia masuk surga, ya kan? Nah, berarti hadis ini secara singkat menjelaskan akan mendapatkan surga yang di dalamnya ada pohon tuba kalau dia dapat hidayah sebagai seorang muslim, maisahnya kecukupan dan qanaah. Ini faedahnya sama dengan tadi, ya, kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kebahagiaan dunia dia sebagai seorang muslim, kebahagiaan di dunia dia kebutuhan maisahnya tercukupi, kebutuhan batinnya dia qanaah dengan apa yang didapatkan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di akhirat mendapatkan tuba tadi itu, imma surga wa imma pohon yang ada di dalam surga. Nah, hadis berikutnya yang ke-514. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah taala meridai keduanya, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliya al-mutatabi'ata tawiyan.
Rasulullah SAW pernah bermalam, pernah beberapa malam secara beruntun bermalam dalam keadaan tawiyan, perutnya keroncongan, lapar, ya. Wa ahluhu la yasiduna asya'an, dan keluarganya juga tidak mendapati makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubzas syair, dan kebanyakan roti yang mereka makan itu adalah roti syair. Roti syair di sini disebutkan syair adalah jenis gandum yang paling jelek kualitasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam Shahihul Jami' nomor 4895. Barakallahu. Masya Allah. Hadis ini cukup menyentuh kita semua, ya. Rasulullah SAW beberapa malam secara berturut-turut keroncongan. Berarti makan pagi, makan siang, makan malamnya nggak ada. Nah, gitu ya. Keluarganya juga begitu, nggak makan malam. Padahal kalau nggak makan malam dalam kondisi kosong keroncongan biasanya susah tidur, ya. Nah, yang biasa makan, ya, nah, keroncongan. Beliau sama keluarganya, ada istrinya berapa? 9, ya. Nah, kondisi seperti itu. Bahkan kebanyakan roti, itu makanan pokok di roti di antaranya selain kurma adalah dari gandum syair, gandum yang kualitasnya paling jelek. Kalau kualitas bagus namanya bur, ya. Nah, ini menunjukkan faidah betapa Nabi SAW hidupnya itu serba apa ini? Pas-pasan, ya. Sampai sering kelaparan di waktu malam. Enggak sengaja, ya. Di sini tidak menunjukkan beliau itu kalau malam enggak makan, itu enggak. Walaupun itu terapi untuk sebagian orang supaya enggak gendut, nah kan, jangan makan malam. Tapi enggak yang dimaksud sini. Memang enggak ada yang dimakan, kan gitu ya. Nah, bukan karena terapi, bukan. Karena memang enggak ada yang dimakan. Beberapa malam berturut-turut Nabi dan keluarganya. Nah, kalau kita insya Allah selalu dikenyangkan, nah, sehingga bisa tidur dengan apa ini? Pulas. Saking pulasnya kadang-kadang bablas. Nah, gitu. Sudah tidur awal itu karena terlalu pulas, karena kenyang, ya, sampai bablas. Bangunnya jam 9. Ya, nah, sarapan sudah habis. Baik, barakallahu, ya. Nah, ini baik, barakallahu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kondisi ekonomi kita itu masih lebih bagus dibandingkan ekonomi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang harus kita catat, keimanan di masa itu lebih kuat daripada keimanan di masa kita. Harusnya kita malu, barakallahu, dapat nikmat lebih banyak, dapat rezeki lebih banyak, dapat tingkat ekonomi yang lebih baik, tapi amalannya dan mutu ketakwaannya pas-pasan. Harusnya ditingkatkan lagi, ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hadis lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-515. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Dari sahabat Fadalah ibn Ubaid, semoga Allah taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi. Ketika beliau salat mengimami manusia, yakhiru rijalun
min qamatihim fis sholati minal khososah wa hum ashabus suffah. Maka tersungkurlah dari berdiri mereka beberapa orang ketika sholat, ya, karena lapar. Mereka itulah ashabus suffah. Hatta yaqul al-a'rab, sampai orang Arab berkata, haula'i majanin, itu orang gila, sholat sampai tersungkur, ya. Fa'idha shalla Rasulullah SAW insarafa ilaihim, ketika selesai sholat Rasulullah kemudian menuju ke arah mereka, al-suffah. Faqala law ta'lamuna ma lakum indallahi ta'ala lahbabtum an tasdidu faqatan wa hajatan. Wahai ashabus suffah, seandainya kalian tahu pahala yang akan kalian dapatkan di sisi Allah Ta'ala, niscaya kalian lebih suka semakin tambah miskin dan semakin tambah hajatnya. Kalau kalian sabar, kemudian kalian tahu pahala kesabaran kalian di sisi Allah, pasti kalian akan apa ini? Semakin senang, tambah lapar, tambah miskin. Nah, hiburan untuk mereka, ya, semangati, tetap sabar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, hadis yang ke-3306. Al-khasasah, al-faqah wa ju' asyadid. Makna al-khasasah ialah kelaparan yang sangat. Barakallahu. Di sini menunjukkan bahwa ashabus suffah itu benar-benar miskin, ya, dan sering kelaparan. Saking laparnya sampai sering terjatuh sendiri, tidak sadar. Banyak yang ngira mereka itu orang gila, ya. Nah, karena itu musik, saking laparnya, ya. Nah, tapi Rasulullah memberi semangat mereka, sabar. Kesabaran kalian nilai pahala yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Seandainya kalian tahu pahalanya, pasti kalian akan minta tambahan supaya tambah lapar, tambah miskin. Ya, nyemangati, bukan mendoakan supaya tambah miskin, tambah lapar. Ini sebagai ibrah, pelajaran bagi kita semuanya, agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak sampai mengalami apa yang dialami oleh apa ini? Ashabus suffah. Nah, kita masih punya keluarga, punya harta, punya stok makanan, bisa senang-senang, ya. Nah, maka harus lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ketika mendapat musibah bersabar, dan ketika mendapatkan kenikmatan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.